Cek satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kita kepada kita, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tercurah keharibaan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaulah panutan kita yang menunjukkan kita dari jalan jahiliyah menuju Islam yang sekarang kita ikuti dan nanti sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menjadi tambahnya ilmu pengetahuan kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dinya salihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am masuk ayat ke-45. Fakuti'a, maka dibinasakanlah dabirul qaumi, seluruh kaum, alladzina, yaitu orang yang dolamu, yang mereka dolim. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebelumnya kemarin ayat ini menerangkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Orang-orang kafir itu ketika dalam kemewahan, ketika semuanya pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah, di mana mereka, usaha mereka juga berhasil, wis pokoknya tanam-tanaman mereka subur, panen mereka berlimpah ruah. Nasu madzukiru, mereka semakin lupa terhadap Allah. Terus dibukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kegembiraan. Idza farihu bima utu akhadnahum, maka tatkala mereka sedang bergelimang dengan kegembiraan itu, lalu akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka baghtatan, dengan secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, baru mereka itu berputus asa. Kemudian setelah itu
Fakuti adabirul qaumil ladzina dzalamu, lalu dihancurkanlah seluruh kaum yang berbuat dolim. Berarti yang tidak berbuat dolim tidak dihancurkan oleh Allah. Makanya kaum yang tidak dolim tidak dihancurkan oleh Allah. Maka di situ kalimat ini diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Karena orang-orang yang tidak dolim tidak dihancurkan oleh Allah, maka bersyukurlah menjadi orang-orang yang beriman. Ini volumenya kurang ini. Kok gak bisa menggelegar ini. Tadi kok nggih, jenengan obat titik, Pak. Cek 1 2. Cek 1 2. Malah hilang ya. Cek Bu menawi cope niku. Dengan nah. Cek coba wau jenengan obah wau kok. Nah. Gitu. Ada yang kloset di situ. Nggih. Ada yang kloset. Jadi enggak pas gitu loh. Cope nih nggih. Nggih. Cek lho. Kok berkurang mana? Cek. Nah, niki asline. Asline niki. Cek 1 2. Cek. Nah. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Nggih, Bu. Niki. Cek. Nah. Kul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Kul katakan Muhammad, ara'aitakum, beritahu kepadaku, in akhadallahu, jika Allah mengambil sam'akum, pendengaran kalian, alias kalian tuli, punya telinga tapi tidak bisa berfungsi untuk mendengar. Wa absarakum, dan Allah mengambil penglihatan kalian, punya mata tapi tidak bisa buat melihat. Wa khotama ala qulubikum, dan Allah menutup hati kalian. Kalian punya akal, punya hati tapi tidak berfungsi. Man ilahun, siapakah ilahun, sesembahan, ghairullahi, selain Allah, ya'tikum bihi, yang dapat mengembalikan pendengaran, penglihatan, terus normalnya akal. Ini orang kafir diajak berpikir cerdas, karena mereka berkali-kali didakwai, dikandani nih Allah itu Maha Esa, berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tapi mereka masih saja menyembah terhadap berhala batu yang tidak bernyawa, yang tidak bisa bergerak itu. Kemudian di sini diajak berargumentasi, wahai orang-orang kafir yang menyembah berhala, coba terangkan kepadaku, kata Rasulnya, jika Allah mengambil pendengaran kalian, mengambil penglihatan kalian, terus mengambil akal sehat kalian, man ilahun ghairullah ya'tikum, siapakah Tuhan selain Allah? Ya patung-patung yang kamu sembah itu maksudnya, yang dapat mengembalikan itu semua. Diajak berpikir, undur, coba perhatikan, kaifa, bagaimana, nusorrifu, kami menjelaskan berulang-ulang, kata Allah, al ayati, ayat-ayat tanda kekuasaanku, summa, kemudian hum, mereka, yasdifun, mereka tetap berpaling. Nah, ini diajak berpikir cerdas, berpikir logika, karena jelas mereka menyembah patung itu tanpa berpikir cerdas. Itu. Terus ditanya lagi, kul,
Katakan Muhammad, takonono meneh wong kafir. Ara'aitakum, bagaimana pendapatmu wahai orang-orang kafir? In atakum, jika datang kepada kamu sekalian adzabullahi, azab Allah, siksa Allah, baghtatan dengan tiba-tiba di malam hari ketika kamu tidur, au jahrotan, atau di siang hari. Jahro itu terang, dalam keadaan terang siang, terus siksa itu datang. Hal yuhlaku, tidaklah dibinasakan illal qaumudz zalimun, kecuali kaum yang zalim. Di sini zalim lagi, Pak. Yang kena sasaran hukuman Allah itu pasti kaum yang zalim. Yang di atas tadi juga sama. Ya, yang di atas tadi juga kaum yang zalim. Nah, di sini fakuti adabirul qaumil ladzina dzalamu, lalu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah seluruh kaum alladzina dzalamu, yang mereka zalim. Nah, di sini juga sama. Hal yuhlaku, tidaklah dibinasakan illal qaumudz zalimun, kecuali kaum yang zalim. Dan kisah-kisah seperti itu sudah terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita kembali ke belakang, bagaimana berita tentang kaum Nabi Nuh yang dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandangnya, kan begitu? Dihancurkan seluruhnya, bahkan tidak hanya kaumnya, anaknya sendiri yang bernama Kan'an ikut hancur, ikut tenggelam dalam banjir bandang itu. Gitu loh. Terus kaum Ad, kaum Samud, banyak sekali kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad itu. Dan itu semuanya sudah ditulis oleh Allah kembali, perjalanan umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi umat Muhammad dan sampai umat yang hidup ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat zalim oleh Allah, karena orang zalim itu pasti menjadi sasaran datangnya azabnya Allah. Tuh. Wa manursilu, dan tidaklah kami mengutus al-mursalin, kepada para utusan, illa mubasyirina, kecuali memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga dan kenikmatan dari Allah. Wa mundirin, dan memberikan peringatan tentunya kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat. Diperingatkan dengan apa? Dengan ancaman, siksaan, hukuman neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman, maka barang siapa yang amanah, dia beriman, wa aslaha, dan berbuat kebaikan-kebaikan, memperbaiki diri perilakunya, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Orang yang beriman dan orang yang selalu memperbaiki keimanannya dengan amal soleh, maka tatkala orang itu mendapatkan cobaan dari Allah, mereka tidak takut, walahum yahzanun, dan ketika mereka mendapat ujian dari Allah juga tidak bersedih hati, karena mereka langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kafir
yang tidak punya iman, begitu datangnya ujian cobaan dari Allah, mereka langsung putus asa, keluh kesah dan maiduh kepada Allah atas datangnya azab itu. Nah, orang-orang yang beriman dan memperbaiki keimanannya terus dengan amal soleh, maka mereka tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal bersedih hati. Enteng saja Pak, orang yang beriman itu Pak, ketika mendapat cobaan dari Allah itu enteng saja ya. Dan dunia ini memang tergantung kepada kita. Kalau kita hidup di dunia ini kita buat enteng, ya enteng. Tapi kalau dunia ini kita buat apa berat, ya berat jadinya. Gitu loh. Tergantung kepada kita saja. Ya, tergantung kepada kita. Apapun yang sudah kita ikhtiarkan dengan baik, kemudian terjadi, ya sudah, berarti takdirnya Allah begitu. Itu saja. Enggak usah dipikir sing ya apa begitu. Nah, itu tandanya orang beriman yang sudah luar biasa, yang sudah luar biasa keimanannya itu. Gitu. Tapi ini adalah perlu berlatih. Orang-orang yang mempunyai kemapanan iman seperti itu perlu berlatih, Pak. Tanpa berlatih nggak bisa. Ya, jadi misinya seorang rasul itu selain memberikan petunjuk adalah mubasyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Itu misinya begitu. Walladzina, dan orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yamassuhum, akan menimpa kepada mereka al adzabu, azab, bima kanu yafsukun, sebab mereka berbuat fasik. Jelas. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami timpahkan azab sebab perbuatan fasiknya. Kul, katakanlah Muhammad, la aqulu, aku tidak mengatakan, lakum, kepada kamu sekalian, indi, di sisiku, khazainullahi, perbendaharaan Allah, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui al-ghaibah, hal-hal yang gaib, kegoiban dari Allah. Wala aqulu, dan katakan Muhammad, aku tidak mengatakan lakum, kepada kamu sekalian, ini, bahwa sesungguhnya aku malakun, adalah seorang malaikat. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti, illa ma, kecuali apa yang yuha, diwahyukan ilayya, kepadaku. Kul, katakanlah Muhammad, hal yastawi, apakah sama al-a'ma, orang yang buta, orang kafir, wal basir, dan orang yang bisa melihat, yaitu orang yang beriman. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau berpikir? Ayat ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa memangnya Muhammad itu siapa? Kan sama dengan kita. Dia juga makan, dia juga butuh minum, dia juga butuh tidur, dia juga beristri. Apa bedanya dengan kita? Dan begitu. Ya, apa bedanya dengan kita? Kalaupun toh dia itu nabi, pastinya dia itu dan kekasihnya Tuhannya, pastinya dia itu mempunyai perbendaharaan yang banyak. Dan kalau kita minta, pasti akan diberi. Tapi mana kepunyaannya? Dia tidak punya apa-apa. Nah, itulah apa itu orang-orang kafir Quraisy dalam mendustakan Nabi Muhammad. Orang Yahudi juga sama, orang Nasrani juga sama. Nah, makanya ayat ini mengatakan begitu. Mestinya yang berhak menjadi nabi itu ya sekelas malaikat lah. Itulah
yang diinginkan oleh mereka. Oh biasa bersama dengan kita kok, apanya? Makanya ayat ini turun. Kul, katakan Muhammad, la aqul lakum indi khazainullah. Aku tidak mempunyai perbendaharaan Allah, tidak berhak. Yang maha kaya itu hanya Allah. Memang aku tidak punya apa-apa. Wala a'lamul ghaib, dan aku juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah memberitahu kepadaku tentang kegaiban itu. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Tidak. Makanya di dalam akhir surat Al-Kahfi itu kan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan bahwa aku ini manusia seperti kamu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi di sini dikatakan in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti apa yang aku sampaikan kepada kamu ini illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang Allah wahyukan kepadaku. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya itu adalah semuanya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah kami mengatakan sesuatu kecuali kami mendapat wahyu dari langit yang harus aku sampaikan kepada kamu. Kan begitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan menyampaikan sesuatu kalau tidak ada wahyu, tidak ada wahyu turun. Itu. Kalau ada wahyu turun, ya disampaikan. Memang kewajibannya. Gitu. Itu kisahnya surat Ad-Duha itu kan pernah Nabi Muhammad itu 1 minggu itu tidak pernah menyampaikan wahyu. Sehingga orang kafir itu ngomong-ngomong dong, deloken Muhammad saiki dibenci sama Tuhannya. Kenapa? Sudah 1 minggu ini tidak pernah membaca ayat kepada kita. Biasanya 1 hari bisa 2 kali, biasanya 1 kali, biasanya 3 kali. Ini 1 minggu Muhammad gak pernah menyampaikan wahyu kepada kita. Lah waktu itu Nabi Muhammad juga bingung, karena malaikat Jibril tidak turun menemuinya 1 minggu. Lalu Nabi Muhammad itu menyuruh kepada pelayannya, pembantunya, coba kamu lihat seluruh isi rumah ini di pojok-pojok, barangkali ada sesuatu. Kenapa sudah 1 minggu ini Jibril tidak menemui aku? Nabi Muhammad juga kangen. Oh biasanya itu 1 hari, ya setiap hari, atau kadang 1 hari itu 2 kali, tergantung kebutuhan. 1 minggu Pak, gak mudun. Ternyata ditemukan ada bangkai anak anjing di pojok rumahnya Rasul. Ndok pawone. Ya jangan dikira rumah Rasul terus tembok apik kaya omahe awak dhewe. Ndak. Dari gedek pelepah kurma itu loh Pak. Ya, ditebengno mumet. Ya sangat wajar ada anak anjing di situ. Mati di situ, Pak. Nah, akhirnya Rasul, lah ini gara-gara ini. Akhirnya disuruh untuk mengambil terus dikuburkan. Tidak lama kemudian Jibril datang membawa surat Ad-Duha. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu Muhammad dan tidak memutuskan kamu. Orang kafir tadi, oh Muhammad terus dibenci Tuhane. Muhammad terus diputus hubungannya. Ketara sak minggu iki gak tahu nyampe wahyu begitu. Maka bunyi ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak memutuskanmu dan tidak membencimu Muhammad. Nah, itu kemudian dipakai dalil oleh para ulama. Kalau rumah itu ada anjingnya, malaikat tidak kersoh masuk rumah itu. Dalilnya itu, Pak. Karena sempat malaikat Jibril itu 1 minggu tidak turun membawa wahyu,
gara-gara di rumahnya Rasul itu ada bangkai anak anjing. Nah gitu. Itu baru Nabi Muhammad menyampaikan lagi. Makanya nyambung di sini, tidaklah aku menyampaikan illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Kalau tidak ada wahyu turun, ya aku nggak nyampaikan. Bukan karena Allah itu benci, gitu. Tapi memang nggak ada wahyu turun ya, nggak menyampaikan. Lah kalau Nabi menyampaikan, kalau wahyu turun kok menyampaikan, lah karangannya Nabi kan begitu. Nah, jadi itu dalam sebuah riwayat sejarahnya surat Al-Duha itu turun begitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu dan tidak memutuskanmu. Gitu. Jadi kalau ada rumah terus ada anjingnya, bukan kok malaikat nggak berani masuk, bukan, malaikat gak kerso, bahasanya begitu Pak. Lapo malaikat gak berani bahasanya harus dikira malaikat gak berani, lapo malaikat gak berani karo anjing. Malaikat gak kerso masuk membawa rahmat kalau di rumah itu ada anjingnya. Ya dalilnya itu sejarah turunnya surat Ad-Duha begitu. Kul hal yastawil a'ma wal basir, di sini katakanlah apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Ini a'ma di sini maksudnya orang kafir. Apakah sama orang kafir? Orang kafir itu diibaratkan orang yang buta. A'ma orang yang buta, orang kafir yang nggak punya iman. Wal basir dan orang yang bisa melihat, yaitu orang beriman. Tentu tidak sama. Jawabannya nggak usah dijawab. Makanya di sini nggak usah dijawab kan. Apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Allah nggak perlu jawab. Kabeh wong iso jawab, mesti gak bodoh. Itu loh. Ya, sama dengan kalimat yang lain. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah nggak usah jawab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pasti tidak sama jawabannya. Walaupun Allah gak jawab, wis sudah tahu, pasti gak tahu. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Wa andir, dan berilah peringatan bihi dengan Al-Quran ini, alladzina, kepada orang-orang yakhafuna, mereka yang takut ayyuh syaru, bahwa mereka nanti akan dikumpulkan ila rabbihim, menghadap kepada Tuhan mereka. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka min dunihi, dari selain Allah, waliyun, sebagai pelindung, wala syafi'un, dan tidak ada pula pertolongan. La'allahum, agar mereka yattaqun, mereka bertakwa. Berikan peringatan kepada orang-orang yang takut bahwa nanti kita akan dikumpulkan di satu tempat, dikumpulkan di mahsyar dulu. Setelah itu kemudian menunggu antrian, diadili satu persatu, baru ditentukan masuk surga atau neraka. Wala tatrudi, dan jangan kamu usir alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka berseru, mereka menyeru, mereka berdoa, robbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghodati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang. Yuriduna, mereka mengharapkan wajhahu, keridhaan Allah. Ma'alaika, tidak ada bagimu, min hisabihim, tidak ada tanggung jawabmu, min hisabihim, dari hisab mereka, min syai'in, sedikit pun. Maksudnya kamu tidak akan bertanggung jawab dari hisab mereka. Wa ma min hisabika alaihim, dan mereka pun tidak bertanggung jawab atas hisab kamu. Min syai'in fatatrudahum, lalu kamu mengusir mereka, fatakuna, lalu kamu menjadi minad dzalimin, dari golongan orang-orang yang zalim. Ayat ini sejarah turunnya begini. Pada suatu tempat
Rasulullah itu bersama para sahabatnya, di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus kemudian ada 6 sahabat di situ, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lain yang dipandang orang biasa, orang rendahan lah, orang biasa. Lalu datanglah sekelompok pembesar kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan, "Hai Muhammad, apakah orang-orang seperti itu, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah itu? Apakah orang-orang rendah seperti itu, orang-orang yang mendapat karunia dari Allah?" Gitu. Coba kamu usir mereka itu. Begitulah. Maksudnya iku irekno dhisik, mari ngono aku nyedhek awakmu gitu. Aku akan membahas sesuatu begitu. Ya. Padahal mereka ini imannya luar biasa. Maka ayat ini turun, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi. Maka jangan kamu usir orang-orang yang berdoa di setiap pagi dan setiap petang. Mereka semata-mata yuriduna wajhahu, mengharap keridhaan Allah. Ya, walaupun datang para pembesar kafir Quraisy yang kaya raya dengan segala kemewahannya itu. Nah, maka di sini orang tidak boleh membedakan dari level apapun, karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena status ekonominya yang rendah ya lalu dipandang rendah. Maka ayat ini turun adalah untuk menolak para pembesar kafir yang mau mendekat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu dikerumuni beberapa sahabat yang dipandang rendah dari segi ekonominya, orang biasa. Lalu orang kafir itu menganggap bahwa dia itu seakan-akan menganggap bahwa aku iki lho sing pantes mendapat karunia dari Allah begitu. Mosok ngene-ngene iki. Nah itu bahasa kita begitu. Maka ayat ini begitu. Ya, sama saja dengan dua kali ada juga peristiwa Nabi Muhammad sejarahnya turun surat Abasa wa Tawalla itu juga ketika Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang kafir, bersama dengan para sahabat di situ, kemudian datang serombongan orang-orang kafir, lalu Nabi Muhammad agak, ya bukan sengaja ya, agak berpaling sedikit dari orang-orang ini, mau menyambut kedatangan para pembesar kafir Quraisy itu. Lalu Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, jadi seperti itu. Di situ ada sahabat Ibnu Ummi Maktum yang buta, tapi luar biasa, jamaah dengan Rasul tidak pernah absen. Maka Nabi Muhammad ketika kedatangan para pembesar Quraisy itu agak sedikit menyambut dan meninggalkan ini, langsung ditegur sama Allah dengan turunnya surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari Bapak? Monggo. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian pada waktu itu ya, mana yang ini hadis, mana ini Al-Quran. Karena pada waktu ada orang kafir bertanya, dijawab dengan hadis. Ada yang bertanya, terus turun misalnya ayat Al-Qurannya. Bagaimana pada waktu si pencatat, jadi ada yang mencatat begitu.
nggih. Bagaimana membedakan? Oh ini Al-Quran, ini yang hadis. Terima kasih lah. Oke. Jadi kalau Al-Quran itu lafadznya orisinil dari Allah, gitu nggih. Kalau Al-Quran itu langsung dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian dicatat oleh sahabat Zaid bin Sabit, penulis Rasulullah. Nah, waktu itu ya ketika ayat itu turun di medan peperangan, malaikat Jibril datang terus bacakan ayat ini, Muhammad sampaikan ayat ini, lalu disampaikan. Wah, baterainya kok lereng. Pun nggih, niki sampai 52. Betul napa? Kula pateni nggih. Daya habis. Nggih. Jadi ketika itu di medan peperangan terus turun ayat, maka Zaid bin Sabit menulis dengan adanya apa di situ. Ketika ada batu ya ditulis batu. Dia diukir loh batu kene wis dengan alat saonoe. Itu. Kemudian batu itu dibawa pulang, dikumpulkan di dalam istri Rasulullah. Nah, terus begitu Pak. Pokoknya dimanapun dimanapun ayat itu turun, ya seperti itu. Kalau turunnya di perjalanan, terus di situ ada pelepah kurma, diambil pelepah kurma itu Pak, ditulis sak kenae ditulis wis. Nah, setelah itu dibawa, kumpulkan lagi di rumah salah satu istri Rasulullah. Begitu Pak. Nah, setelah itu baru setelah Rasulullah itu wafat, baru ada kodifikasi Al-Quran. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi idenya dari Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran. Nah, bedanya dengan hadis ya. Kalau hadis itu hanya pengertiannya saja. Pengertiannya dari Allah, Rasulullah yang membuat redaksinya. Nah, itu hadis Pak. Jadi kalau Al-Quran itu orisinil baik lafadz maupun maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis nabawi itu Rasulullah diberikan pemahaman, lalu Rasulullah yang membuat redaksi hadis itu. Nah, itulah namanya hadis nabawi. Oke? Ilmunya dari Allah. Oke. Jadi pemahamannya dari Allah, kemudian Nabi Muhammad yang membuat redaksinya. Nah, gitu. Tapi kalau Al-Quran langsung dibacakan sama malaikat Jibril. Nah, langsung dibacakan sak pemahamannya sekalian. Sak pemahamannya. Nah, tapi kalau hadis nabawi itu pemahamannya dari Allah, terus Nabi Muhammad yang membuat redaksi hadis itu. Nah, begitu Pak. Nah, hadis itu kalau pengumpulan Al-Quran tadi itu ya ditulis langsung. Tapi kalau hadis itu Pak dari riwayat. Makanya kan an Abi Hurairah, an Abi Sa'id Al-Khudri, an ini sampai gini Pak. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan hadis tadi, itu berapa orang yang mendengar? Nah, gitu. Saya mendengar Rasulullah menyampaikan begini. Terus yang satu lagi, oh ya saya juga mendengar Rasulullah pernah menyampaikan ini. Sitok emane kondo, saya juga mendengar waktu Rasulullah menyampaikan itu. Berarti misalnya hadis ini didengar oleh orang tiga misalnya ya. Ya jadi begitu Pak. Jadi
an iki gitu loh. Dari ini. Sebabnya wong telu iki mendengar semua. Nah, ini namanya sanad. Sanad itu maksudnya wong sing dilewati hadis mono wong pira. Iku disebut kabeh. Nah, begitu ya. Jadi banyak para sahabat itu yang mendengar itu. Lah misalnya kados ngeten iki nggih. Nabi nyampekno terus dirungokno sakmene kabeh, berarti sanate sakmene kabeh. Begitu. Tapi nah, akhirnya sama ulama-ulama hadis, para pengumpul hadis yang paling terkenal adalah Imam Bukhari. Ini meneliti, Pak. Hadis itu diteliti. Kanjeng Nabi tahu ngomong iki. Teko ndi? Teko Sayyidina Umar. Nah, misalnya Sayyidina Umar mendengar langsung dari Nabi. Jadi hadis itu ini diteliti. Iki teko kene. Didelok wonge, Pak. Kira-kira wong iki ibadahe piye? Begitu, Pak. Imam Bukhari itu sampai seperti itu meneliti hadis itu. Misalnya nih, hadis ini dari sini, terus digoleki wonge, Pak. Ibadahe iki piye, terus akhlaknya gimana? Misalnya kok hadis ini dari ini, ternyata dijumpai wong iki pernah cangkruk ndok ngene warkop. Ini hadisnya dhaif, Pak. Oh, gak bener iki. Mosok ngriwayat hadis kok nyangkruk ndok warkop. Terus gak pantes iki. Gak sahih hadis ini. Begitu, Pak. Jadi betul-betul telwiti teman Imam Bukhari. Makanya sampai terkenal Imam Bukhari itu, Pak. Jadi sampai ada kalimat mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab sahihnya Imam Bukhari. Kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua adalah Imam Muslim. Saya seperti itu, Pak. Nah, jadi hadis itu pengumpulannya lebih rumit, Pak. Karena yang mendengar tidak 1-2 orang. Jadi hadis itu goleki sapa sing pernah ngrungokno Rasulullah nyampe niki. Goleki kabeh terus diteliti situ-situ. Nah, sehingga hadis itu bisa dibilang sahih itu kalau dari segi sanad iki wonge apik kabeh. Wah, salat isip kabeh iki. Sahih hadis itu, Pak. Maka satu saja yang dianggap enggak sahih itu hadis ini. Nanti ku bedane hadis kare Al-Qur'an. Ngoten Bang nggih. Ya, jadi kodifikasi hadis justru setelah Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu dimulai sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi hadis itu setelah itu, generasi itu, Pak. Setelah itu baru dikumpulkan karena biar tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran itu. Ya, jadi seperti itu sehingga sampai kepada kita ini. Nah, pada waktu pengumpulan Al-Quran itu pun juga Masya Allah banyak pergolakan, Pak. Karena masing-masing sahabat itu punya menyodorkan bentuk tulisan. Ada kelompok sahabat dari Yaman, saya mempunyai bentuk tulisan ini. Dari Mesir, saya dengan sekian orang menyodorkan bentuk tulisan ini. Banyak. Sehingga pengumpulan Al-Quran itu zaman Sayyidina Abu Bakar belum selesai, dilanjutkan zaman Sayyidina Umar juga belum sempurna. Abu Bakar, Umar, Utsman. Zaman Sayyidina Utsman itu yang paling terakhir. Wis diketuk palu wis. Jadi sekian banyak macam yang disodorkan, maka diambil satu yang paling bisa mewakili, yaitu Rasmul Utsmani yang nyampe kepada kita ini. Yang lain sudah tidak boleh beredar. Hanya satu ini yang sudah disepakati, yang sampai kepada kita ini. Yang lain enggak. Nah, disitulah pengumpulan Al-Quran itu. Nah,
Akhirnya terus orang-orang Syiah itu tidak terima. Orang-orang Syiah yang cenderung mengkultuskan Sayyidina Ali, akhirnya dia juga mempunyai mushaf Al-Quran sendiri yang dikodifikasi sendiri. Ya itu sampai sekarang. Ya sampai sekarang orang Syiah. Tapi yang beredar baik di Timur Tengah maupun yang sampai ke seluruh penjuru dunia yang Rasmul Utsmani ini yang sudah disetujui oleh sekian para ahli qiraah waktu itu, ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ayat 52 kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.